Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 4 semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar IPS ya. Melanjutkan materi yang lalu tentang sumber daya alam. Kalau yang lalu kita sudah belajar tentang persebaran sumber daya alam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Kemarin kita sudah belajar ya, macam-macam sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang diperbarui itu yang berasal dari alam, jadinya ketika nanti habis masih bisa tumbuh lagi, misalnya tumbuhan, hewan. Kemudian ada tanah, air, angin, seperti itu ya. Nah, itu pemanfaatannya untuk apa saja? Ini yang pertama ya, untuk kegiatan pertanian. Semuanya pernah lihat kan pertanian itu seperti apa? Nah, kegiatan pertanian itu untuk pangan, untuk menghasilkan produksi pangan yang nantinya akan kita makan. Nah, hasil dari pertanian apa saja? Ini misalnya padi, jagung, singkong. Ini gambarnya ada di sini. Nah, ini gambar padi yang mana? Ini padi. Kemudian ini jagung. Ini ubi. Ini kacang, ini ketela rambat. Itu tadi contoh hasil pertanian. Kemudian kita lanjut ke perkebunan. Nah, kegiatan yang membudidayakan dan memperdagangkan tanaman tertentu. Nah, kalau perkebunan ini biasanya dijumpai di daerah dataran tinggi, pegunungan seperti itu. Nah, contoh hasil perkebunan apa saja? Nah, ini tanaman yang dihasilkan dari perkebunan. Ada teh, tembakau, kopi, kelapa sawit, cengkeh dan lada. Ya, teh untuk apa? Teh untuk minuman. Nah, ini teh. Kemudian ini kopi. Ini tanaman tembakau. Ini cengkeh. Nah, teh dan kopi untuk membuat minuman. Cengkeh untuk bahan pangan, untuk masakan, bumbu masakan bisa. Tembakau itu untuk rokok itu loh. Itu contoh hasil perkebunan. Kemudian peternakan. Peternakan itu kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan. Jadi memelihara hewan, kemudian dirawat. Lah, nanti kan hewan itu menghasilkan manfaat seperti yang di pelajaran IPA kemarin, menghasilkan telur, daging, susu dan lain-lain. Lah, hewan apa saja yang biasanya untuk dipelihara untuk peternakan? Ini hewan-hewan yang biasa untuk diternak. Ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, kuda. Kemarin juga sudah kita pelajari ya di pelajaran IPA, ayam menghasilkan apa saja. Itik itu bebek ya, itik itu bebek. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Ini ada ternak ayam, ternak sapi, ternak kambing, dan ternak itik atau bebek. Nah, inilah contoh sumber daya alam di bidang peternakan. Lanjut, ada perikanan. Namanya aja perikanan. Dari kata ikan. Ikan hidupnya di mana? Di air, betul sekali. Nah, kegiatan perikanan ini adalah kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hayati perairan. Contohnya apa saja budidaya perikanan itu? Ada ikan lele, nilam, mujair, udang, bandeng. Nah, biasanya dipelihara di keramba atau tambak. Apa keramba atau tambak itu? Ini seperti ini. Nah, ini ada ikan nila, ada ikan lele, ada ikan nila,
udang. Nah, seperti itu. Ini namanya tambak ini ya, tambak atau keramba. Nah, itu jadi contoh sumber daya alam di bidang perikanan yang dimanfaatkan di dalam kegiatan perikanan. Kemudian ada kehutanan. Kehutanan, kegiatan mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Nah, hutan itu tanah yang luas ditanami pepohonan, pohonnya tinggi-tinggi. Nah, apa saja yang biasanya ditanam di hutan? Pohon-pohon besar. Lah, hasil hutannya seperti kayu. Kayu untuk apa? Untuk membuat lemari, tempat tidur, meja, kursi. Getah. Nah, getah itu getah karet, ya, ambil getahnya. Ya, ini contohnya, ini gambarnya. Ini ada gambar kayu tadi ya, yang bisa di modif, dibentuk jadi meja untuk kalian belajar, kursi, tempat tidur, lemari itu ya. Ini karet ini getah karet untuk membuat ban motor, ban mobil. Kemudian ada ini namanya rotan. Rotan itu seperti ini. Nah, pernah lihat seperti ini? Nah, bisa untuk hiasan ya, untuk kursi bisa, untuk itu rak buku juga bisa. Nah, kemudian ini ada yang namanya damar. Nah, ini damar. Terus ini pinus. Nah, inilah contoh hasil hutan. Nah, jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu macamnya banyak sekali ya. Kalau kita identifikasi ya, bisa untuk apa tadi, dari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Nah, semuanya juga memberikan manfaat yang bisa dinikmati oleh manusia. Jadi kita harus bersyukur ya. Ini semua kan ciptaan Allah, dianugerahi Allah bermacam-macam, banyak sekali hasil alam yang melimpah ruah dan bisa kita manfaatkan. Nah, makanya kita harus bersyukur dan jangan lupa kita harus merawatnya. Nah, cara merawatnya bagaimana? Nah, ini cara melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, dengan reboisasi. Apa itu reboisasi? Nah, itu penanaman kembali ya. Itu kembali, ada kekeliruan. Penanaman kembali hutan yang gundul. Kemudian ada tebang pilih. Apa itu tebang pilih? Menebang dengan memilih pohon yang tua. Kalau yang masih muda nggak boleh ditebang. Kemudian ada tebang tanam. Nah, boleh menebang pohon, tapi harus diganti menanam pohon yang baru. Kemudian membuat penangkaran. Nah, kemarin tuh loh yang di pelajaran IPA itu loh, ada cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional. Itulah contoh-contoh penangkaran hewan dan tumbuhan langka. Nah, kemudian cara yang lain untuk melestarikan sumber daya alam, nah, menangkap ikan itu dengan cara yang baik. Nggak boleh dengan menggunakan bom atau peledak. Nanti kasihan ikannya, kasihan juga ekosistem laut yang lain. Nah, jadi kalau menangkap ikan ya gunakan jaring pengaman ya biasa aja ya, nggak usah mengandung bahan peledak. Itu ya materi IPS hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bermanfaat untuk banyak orang. Amin Allahumma amin. Sekian dari Budia. Kita tutup dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.